must be master of the body. Here is simple. But with age. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Johnny English Reborn, yang dirilis pada tahun 2011. Film action ini bercampur dengan aksi-aksi kocak dari sang pelawak senior Amerika, yaitu Rowan Atkinson atau yang biasa dikenal sebagai Mr. Bean. Dan dalam film ini, Mr. Bean akan berperan sebagai seorang agen rahasia profesional layaknya seperti James Bond. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang dari organisasi agen yang bernama MI7. Yang saat itu sedang membuka arsip dari seorang agen senior bernama Johnny English, yang akan ditugaskan untuk menjalankan misi baru. Di balik itu Johnny sendiri sudah bertahun-tahun berguru di sebuah perguruan kungfu di dataran tinggi Tibet, untuk melatih ketangkasan dan mendalami ilmu bela diri kungfu. Namun sebenarnya, tujuan Johnny datang ke tempat itu tidak lain untuk melupakan kegagalan di masa lalu, ketika menjalankan misi pengamanan kepada Presiden Mozambik. Sampai pada suatu hari, Johnny kembali dipanggil oleh MI7 untuk segera datang ke London, dan akan ditugaskan lagi untuk menjalankan sebuah misi. Am I ready? Yeah! Singkat cerita, sampailah Johnny di London, dan ia langsung menemui pemimpin baru MI7 yang bernama Pamela. Di sana Pamela pun menugaskan Johnny untuk menemui seorang mantan agen bernama Fisher, yang saat ini sedang berada di Hong Kong. Dan diketahui jika Fisher menghubungi MI7, karena ia mengetahui tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina, yang akan terjadi di pertemuan antara Inggris-Cina dalam waktu dekat. Namun sebelum pergi, Pamela memerintahkan Johnny untuk mengambil perlengkapan agen yang akan ia perlukan untuk menjalankan misi di tempat itu. Kemudian di sana Johnny bertemu dengan dua teman lamanya yang bernama Simon, dan juga Paige yang bekerja sebagai kepala pencipta perlengkapan agen. Sementara itu, dalam misi ini Johnny juga akan ditemani oleh agen baru yang sudah pro, yaitu seorang pria bernama Tucker. It'll be an honor, sir. Sesampainya di Hong Kong, mereka berdua pun menemui orang Cina berkacamata di sebuah kasino, untuk mendapatkan alamat dari Fisher. Namun di sana Johnny malah salah orang, sehingga akhirnya orang yang mereka cari itu harus terbunuh dengan membawa sebuah koin judi yang bertuliskan alamat dari Fisher. Is he dead, sir? Setelah mengetahui tempat keberadaan dari Fisher, mereka berdua pun langsung bergegas menemuinya. Lalu di sana Fisher menjelaskan tentang organisasi pembunuh bayaran bernama Vortex, yang memiliki senjata rahasia dan akan digunakan mereka untuk membunuh Perdana Menteri Cina. Di sana Fisher yang memang bagian dari anggota Vortex, ia menunjukkan salah satu dari 3 kunci untuk membuka senjata rahasia itu, dan mengatakan bahwa Vortex adalah dalang dibalik pembunuhan presiden di Mozambik. Namun ketika mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba saja Fisher dibunuh oleh seorang nenek pembunuh bayaran, yang menyamar sebagai petugas cleaning service. Johnny yang melihat hal itu pun secara langsung mengejarnya, namun di balik itu kunci milik Fisher malah diambil oleh orang lain. Dan hal tersebut tentu saja membuat Johnny harus segera mengejar orang itu, mengingat kunci itu sangat penting untuk kelangsungan misinya. Hand it over, chimp. Sampai
Sampai akhirnya Johnny pun berhasil mendapatkan kunci itu, lalu segera kembali ke London. Namun sesampainya di London, Johnny kembali dikejutkan karena kunci yang berhasil ia dapatkan, sudah hilang karena telah diambil oleh pramugara gadungan bernama Susan. Saat merenungi kesalahannya itu tiba-tiba saja Johnny menangkap ibu dari Pamela, yang dikiranya adalah si nenek pembunuh bayaran itu. Sampai karena hal itulah kini Johnny pun semakin terpuruk, karena Pamela menjadi semakin tak percaya dengan Johnny untuk menjalankan misi ini. Namun seorang psikolog MI7 yang bernama Kate mempercayai Johnny, dan mengajaknya ke markas MI7. Lalu di sana Kate mengetes Johnny menggunakan kamera berkekuatan tinggi, yang dapat melihat ekspresi sekecil apapun. Di sana Kate juga melakukan hipnotis pada Johnny agar ia dapat mengingat kembali kejadian di Mozambik, agar mereka mendapatkan informasi lain mengenai Vortex. Sampai akhirnya pun mereka mengetahui anggota kedua dari Vortex yang mereka cari, yang ternyata adalah mantan agen MI7 di Moskow bernama Artem Karlenko. Dan saat ini Karlenko mengubah namanya menjadi Pudovkin, dan ia gemar bermain golf di sebuah lapangan yang saat itu lokasinya sudah diketahui oleh Johnny. Sampai akhirnya dalam misi ini Johnny pun mengubah namanya menjadi Peter Adam, lalu berpura-pura mengikuti sebuah pertandingan golf. Dan hal tersebut sengaja Johnny dan Tucker lakukan, agar mereka bisa dengan mudah menangkap Karlenko. Namun ternyata keberadaan mereka diketahui oleh si nenek pembunuh bayaran itu, yang secara langsung menembak Karlenko dari jarak jauh. Sampai karena akibat dari itu kini Karlenko pun harus dilarikan ke rumah sakit. Namun saat itu Johnny berhasil mendapatkan kunci milik Karlenko. Lalu di detik-detik sebelum Karlenko meninggal, ia mengatakan bahwa satu orang lagi anggota Vortex adalah orang dalam dari MI7. MI7. There's a mole in MI7. A fool in MI7. Malam harinya setelah Johnny mengetahui hal itu, ia menanyakan apa yang diketahui tentang kunci tersebut kepada Simon. Sampai tak berselang lama ketika Tucker sudah mengetahui siapa orang ketiga yang dimaksud Karlenko, meminta Johnny untuk menemuinya dan langsung menuduh Simon sebagai pelaku ketiganya. Namun di sini Johnny tak mempercayai Tucker, dan ia malah mengusir Tucker untuk pergi saja. Kemudian Simon mengatakan pada Johnny bahwa orang ketiga yang Johnny cari adalah Paige, lalu meminta kunci yang telah Johnny dapatkan. Bingo. Setelah itu Johnny pun bergegas menemui Paige, karena kini ia bermaksud akan menangkapnya. Namun di sana Paige malah balik menuduh Johnny, karena Simon telah memfitnah Johnny dan melaporkan Johnny pada MI7 sebagai pelaku ketiganya. Dan ternyata saat itu Johnny telah dikepung oleh MI7, sampai Johnny harus terkena tembakan pada kakinya, dan membuatnya harus mengambil kursi roda milik Paige. Setelah berhasil kabur Johnny kemudian datang ke rumah Summer, untuk meminta bantuan sebelum akhirnya Johnny pingsan karena kelelahan. Lalu saat Johnny sudah tersadar, Summer menunjukkan video rekaman CCTV pada Johnny, ketika terjadi pembunuhan presiden di Mozambik. Sampai akhirnya diketahui bahwa senjata rahasia Vortex adalah sebuah obat, yang dibuat khusus agar dapat mengendalikan pikiran seseorang. Tak lama setelah itu ketika Johnny dan Summer sedang makan malam, tiba-tiba saja Simon datang menjemput Summer untuk pergi ke Swiss. Sampai karena saat itulah kini Johnny pun mulai mengetahui bahwa orang ketiga yang Johnny cari adalah Simon. Namun tak lama kemudian, Johnny mendengar suara mesin penyedot debu yang ternyata itu adalah si nenek pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya. Sementara itu Tucker yang masih kecewa kepada Johnny, awalnya sudah tak peduli dengan misi ini. Namun, saat itu Johnny berhasil memotivasi Tucker, sampai Tucker bersedia bergabung kembali untuk menyelesaikan misi ini. Setelah itu mereka berdua langsung bergegas pergi ke Swiss, di mana di sana akan diadakan pertemuan antara Inggris dan Cina. Namun dalam penyelinapan itu, Johnny melakukan kesalahan yang membuatnya harus berpura-pura mati agar bisa masuk.
Setelah berada di dalam, Johnny langsung pergi menemui Pamela untuk mengatakan tentang semua yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara Simon yang mengetahui rencananya akan digagalkan oleh Johnny, ia pun secara langsung datang untuk menemui mereka. Lalu di sana Johnny dengan sigap menodongkan senjata pada Simon dan mengatakan bahwa Simonlah pelaku yang sebenarnya. Namun di sana Johnny kembali melakukan kesalahan karena ia malah meminum obat alias senjata rahasia dari Vortex itu, sehingga membuat pikiran Johnny terkendalikan dan menyuruh segera membunuh Perdana Menteri Cina itu. Namun untungnya Johnny kembali mengingat perkataan dari sang guru untuk menjadikan pikiran sebagai tuan bagi tubuhnya. Must be most of the body. Sementara itu Tucker berhasil meretas frekuensi dan membuat Simon kehilangan kendali kepada Johnny. Setelah itu karena Simon kesal, ia tak sengaja menyebutkan namanya ketika memerintah Johnny. Dan hal tersebut tentu saja membuat penyamarannya menjadi terbongkar, sehingga karena itu Simon pun melarikan diri dari sana. Namun di balik itu, kini Johnny harus berada di ambang kematiannya karena efek dan pengaruh dari obat itu. Namun setelah Johnny mendapatkan ciuman dari Summer, seketika saja Johnny kembali sadar dan tidak terpengaruh obat itu lagi. Lalu Johnny yang mengetahui Simon telah melarikan diri, ia pun langsung terjun menggunakan parasut untuk mengejar Simon yang sedang berada di dalam kereta gantung. Johnny yang berhasil masuk pun terlibat perkelahian dengan Simon, sampai tanpa sengaja Johnny harus terjatuh dari sana. Namun untungnya Johnny berhasil selamat, dan ia juga berhasil membunuh Simon dengan peluru roket yang ada di dalam senjata payung miliknya. Setelah misi itu selesai, akhirnya Johnny diberikan penghargaan oleh kerajaan London. Namun ternyata yang memberikan penghargaan itu bukanlah sang ratu, melainkan si nenek pembunuh bayaran yang hendak menghabisi Johnny. Lalu Johnny pun langsung mengejar dan berhasil menangkapnya, namun tak berselang lama prajurit kerajaan datang dengan membawa si nenek pembunuh bayaran. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.